Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, hari ini kita kelompok berapa ya presentasi ya? 4, Pak. Kelompok 4, Pak. Yang terakhir ya. Kelompok 5 udah ya minggu lalu ya? Udah, Pak. Kelompok 5 udah kemarin. Oke, silakan untuk kelompok 4 dipersiapkan ya. Raise hand dan sebagainya. Yang sudah hadir silakan untuk on cam. Karena jika tidak on cam, saya akan kembalikan ke waiting room. Kalau tidak ke waiting room, paling saya keluarin gitu ya, jadi nggak bisa masuk lagi ke kelas saya. Silakan untuk on cam ya rekan-rekan ya. Karena ini kelihatan juga siapa yang masuknya dengan record gitu ya. Di ke record kalian kalau on cam, ke record kalian masuk gitu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Simpus sama SIM-RS ya. Jadi mungkin akan dielaborasikan lebih jauh sama kelompok 4. Jadi silakan untuk dipersiapkan kelompok 4. Apakah sudah siap? Belum, Pak. Lagi dihubungin teman-teman yang lainnya. Sebentar ya, Pak. Oke. Bapak izin sistem ya, Pak. Oke. Baik, apakah sudah semua? Baik, Bapak izin dimulai ya, Pak. Gimana? Izin mulai, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Pagi. Pagi-pagi. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kelompok 4 kesempatan untuk presentasi. Untuk itu, saya meminta atensi untuk teman-teman sekalian untuk memperhatikan kelompok 4 presentasi.
Di sini kelompok 4 membahas sistem informasi manajemen rumah sakit dan puskesmas yang beranggotakan Ananda Yosana, saya sendiri, Ayu Wulandari, Devi Putri Ayuningsih, Dia Hajeng Ananta Pramesti, Marisa Padiah, Najwa Nabila, Tiara Rahmayanti, dan Justin Febi Dianti Putri. Jadi apa sih sistem manajemen informasi rumah sakit atau disingkat dengan SIMRS? Itu adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. SIMRS bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Nah, tujuan dari SIMRS ini adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Serta ada manfaatnya. Yang pertama itu ada memberikan nilai tambah dengan meningkatkan efisiensi, kemudahan, standar praktek yang baik dan benar. Lalu yang kedua, meningkatkan akses dan pelayanan terhadap berbagai sumber daya atau asuransi dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mendukung jasa pemasaran rumah sakit, mutu kecepatan, pelayanan, dan kepastian biaya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Nanda sudah menjelaskan apa pengertian SIMRS, tujuan dan manfaat. Di sini saya akan melanjutkan materi dari SIMRS. Nah, SIMRS ini terdiri dari apa aja sih? Yang pertama itu ada subsistem layanan kesehatan yang mengelola kegiatan layanan kesehatan. Yang kedua ada subsistem rekam medis yang mengelola data pasien atau rekam medis pasien. Yang ketiga ada subsistem personalia yang mengelola data maupun aktivitas tenaga medis maupun tenaga administratif rumah sakit. Yang keempat, ada subsistem keuangan, yaitu yang mengelola data-data dan transaksi keuangan. Yang kelima, ada subsistem sarana dan prasarana yang mengelola sarana dan prasarana yang ada di dalam rumah sakit tersebut, termasuk peralatan medis, persediaan obat-obatan, dan bahan-bahan habis pakai lainnya. Yang terakhir ada subsistem manajemen rumah sakit yang mengelola aktivitas yang ada di dalam rumah sakit tersebut, termasuk pengelolaan data untuk perencanaan jangka panjang, jangka pendek, dan pengambilan keputusan, serta untuk layanan pihak luar. Next. Nah, terdapat juga persyaratan SIMRS. Nah, persyaratan SIMRS itu ada di arsitektur SIMRS-nya. Nah, berikut macam-macam arsitektur SIMRS-nya. Yang pertama ada pelayanan utama atau front office. Nah, pelayanan utamanya tuh apa sih maksudnya? Nah, di sini itu proses pendaftaran, proses rawat jalan ataupun rawat inap, dan proses pulang. Selama proses perawatan, pasien akan menggunakan sumber daya, mendapat layanan dan tindakan dari unit-unit seperti farmasi, laboratorium, radiologi, gizi, bedah, invasif, diagnostik non-invasif, dan lainnya. Nah, unit tersebut mendapat order atau pesanan dari dokter, misalnya berupa resep untuk farmasi, formulir lab, dan sejenisnya. Yang kedua ada kegiatan administratif atau back office. Nah, pada kegiatan administratif ini rumah sakit merupakan unit yang mengelola sumber daya fisik, yaitu manusia, uang, mesin, ataupun alat kesehatan. Terus juga ada material seperti obat, reagen, terus ada alat tulis kantor, barang habis pakai, dan sejenisnya. Next. Yang ketiga yaitu ada komunikasi. Nah, pada komunikasi ini ada interoperabilitas. Nah, SIMRS harus mampu berkomunikasi dengan berbagai sistem lainnya seperti laboratorium, radiologi, farmasi, dan sistem rekam medis elektronik
untuk memastikan data dapat ditransfer dan diakses dengan mudah. Yang kedua ada standarisasinya. Nah, penggunaan standar komunikasi data seperti HL7 atau Health Level 7 dan FHIR atau Fast Healthcare Interoperability Research membantu dalam pertukaran informasi yang konsisten dan akurat. Nah, yang ketiga itu ada real-time update atau sistem harus dapat memperbarui informasi secara real-time atau secara langsung sehingga semua pihak yang terlibat seperti dokter, perawat, dan staf administratif memiliki akses ke data terbaru. Yang keempat ada kolaborasi. Nah, yang kolaborasi ini yang pertama ada integrasi sistem. Nah, pada integrasi sistem ini, berbagai modul dalam SIM RS memungkinkan kolaborasi antar departemen seperti administrasi, keuangan, pelayanan medis, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada pengelolaan data terpusat, yaitu data pasien yang tersimpan secara terpusat memudahkan berbagai pihak untuk mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa harus berulang kali menginput data. Yang ketiga ada tim medis terkoordinasi, yaitu fasilitas kolaboratif seperti catatan medis elektronik yang dapat diakses oleh tim medis secara bersamaan memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan pasien. Next. Nah, tadi kan saya sudah membahas materi dari SIM-RS. Selanjutnya yaitu ada SIMPUS atau Sistem Manajemen Informasi Puskesmas. Nah, SIMPUS itu apa sih? Nah, SIMPUS itu adalah salah satu sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau yang biasa disebut dulunya SP2TP. Nah, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan puskesmas secara menyeluruh atau terpadu dengan konsep wilayah kerja puskesmas. Nah, sistem laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi baik bagi puskesmas maupun untuk jenjang administrasi yang lebih tinggi guna mendukung manajemen kesehatan. Next. Nah, terus juga ada manfaat dari SIMPUS, yaitu proses registrasi yang cepat dan mudah, terus juga mempermudah pekerjaan dalam menyusun arsip-arsip kesehatan, terus koneksi data antar bagian mempermudah pencapaian informasi. Next. Terus juga terdapat tujuan SIMPUS, yaitu meningkatkan kualitas manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan melalui pemanfaatan secara optimal data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas maupun informasi lainnya yang menunjang kegiatan pelayanannya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada keuntungan dan kemudahan SIMPUS. Yang pertama itu mempercepat pelayanan, yang kedua informasinya yang lebih akurat, yang ketiga pencarian data lebih cepat, yang keempat pembuatan laporan yang lebih cepat. Next. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan SIMPUS. Kurangannya aplikasi bersifat single user atau hanya dapat diaplikasikan hanya oleh satu orang pada saat itu. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Yang ketiga, pengaksesan data belum terlalu stabil. Kelebihannya yang pertama menggunakan sistem operasi Windows, tampil secara gratis dan mudah digunakan. Yang kedua, menyimpan informasi riwayat kunjungan dan dari pasien dengan akurat. Yang ketiga, data input yang cepat dengan sumber data dari kartu registrasi pasien. Yang keempat, menampilkan rekapitulasi data pasien dan obat serta membuat pelaporan LB1 dan LPLPO dengan cepat. Yang kelima, dapat menampilkan data 10 besar atau 20 besar penyakit dengan cepat. Next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 5 ya berarti ya. Untuk mempersiapkan pertanyaan. Jadi hari ini kita membahas terkait dengan SIM-RS dan SIM-PUS. Silakan untuk kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan tuh, si Devi udah siap itu. Silakan bertanya ya. Ada yang ingin bertanya? Terkait dengan SIM-RS dan SIM-PUS? Ada Alia, Evlensiana, Eklesia, Suci, Nurul, Jeniatur, Bernita, Ririn, Rasti. Silakan untuk bertanya. Saya mau nanya, Pak. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan Heni. Nah, tadi kan teman-teman udah jelasin tentang beberapa kekurangan dari Simpus. Bisa nggak ditambahin apa saja kekurangan dan kelebihan dari si MRS-nya? Oke, baik, Heni. Terima kasih. Pertanyaan ditampung dulu ya. Oke. Oke, Heni. Baik, 3 sudah ya. Tinggal 1, 2, dan 5. Silakan. Bapak saya mau nanya, Pak. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sofia Ananta dari kelompok 5. Nah, materi yang sudah disampaikan kelompok 4 itu kan mengenai SIM RS dan SIM PUS kan. Nah, pertanyaannya bagaimana sistem informasi manajemen ini bisa membantu efisiensi dan efektivitas operasional di sebuah puskesmas? Oke, baik. Ditampung dulu ya, Sophia. Oke. Oke, 5 sudah, 3 sudah. Silakan untuk kelompok 1 dan 2. Bapak, saya mau nanya sama kelompok 5. Siapa itu? Rasti dari kelompok 1. Oke, silakan. Saya mau nanya sama kelompok 5, apa sih peran utama dari sistem informasi puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat? Terima kasih, Rasti. Tampung dulu ya. Oke, sudah. Dari kelompok 1 tadi ya. Sekarang kelompok 2 silakan. Bapak saya mau tanya, Jago gitu. Siapa? Sekar, Dari kelompok? dari kelompok 2. Oke, silakan sekarang. Pertanyaannya, apakah tadi kan kelompok sudah menjelaskan tentang sistem informasi manajemen RS ya? Apakah SIM RS ini dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain gitu, yang ada juga di rumah sakit gitu? Jadi, apakah sistem informasi manajemen rumah sakit ini bisa digabung dengan sistem-sistem yang lain gitu, Pak? Oke, sudah paham kelompok 4? Paham, Pak. Terima kasih, Sekar. Oke, sudah semua ya terkait dengan pertanyaan. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang SIM RS dan SIM PUS. Jadi nanti kelompok 4 silakan untuk dipersiapkan jawabannya ya. Jadi mudahnya adalah SIM itu adalah sistem informasi manajemen gitu ya. Jadi kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai informasi untuk mendukung operasi sehari-hari.
dan pengambilan keputusan strategis. Jadi ada dua nih biasanya, ada SIM RS sama SIM PUS gitu ya. Nah, kalau SIM RS, jadi sistem informasi tentu saja ya, terus terintegrasi yang dirancang mengelola seluruh aspek operasional dan administratif rumah sakit. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan gitu ya. Jadi dengan adanya SIM RS, nanti RS-nya lebih cepat, lebih tepat, terus kualitas pelayanan yang diberikan lebih maksimal, seperti itu. Jadi komponen utamanya ada banyak sebenarnya, tapi ada komponen utamanya gitu ya. Jadi ada rekam medis elektronik gitu ya. Jadi mungkin sudah disampaikan dari kelompok 4 tadi ya, rekam medis elektronik. Terus ada sistem keuangan, sistem informasi laboratorium dan radiologi misalnya ya. Terus ada juga sistem manajemen obat sama SDM. Jadi pokoknya adalah gimana cara menghimpun data gitu ya terkait dengan sistem informasi manajemen, terkait dengan manajemen si RS-nya. Nah, apa sih manfaatnya? Tadi sudah saya bilang adalah efisiensi, di mana mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Terus yang kedua akurasi, mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan dan pengelolaan data gitu ya. Jadi yang dimana tadi ada rekam medis, jadi yang awalnya dicari-cari gitu ya di kabinet gitu ya, di kabinet sekarang ya tinggal dicari search by name gitu ya. Nah, itu yang mengurangi kesalahan gitu. Terus ada kemudahan akses, itu juga jadi cepat akses informasinya, jadi tinggal search by name. Terus ada peningkatan kualitas pelayanan, jadi mendukung keputusan klinis yang lebih baik dan perawatan pasien yang lebih efektif. Karena kita belajar dari masa lalu gitu ya. Jadi menghimpun data dengan banyak gitu ya, untuk membuat kita bisa mengambil keputusan menjadi lebih baik gitu. Selanjutnya, tantangannya apa sih untuk SIM RS gitu ya? Biasanya ini tantangannya tuh biaya rekan-rekan. Biaya sama interoperabilitas atau integrasi dengan sistem informasi lainnya. Nah, di sini nanti tadi ada pertanyaan soal integrasi ya. Jadi nanti silakan dijabarin oleh kelompok 4 gitu. Nah, selanjutnya ada SIMPUS. Bedanya apa sih sama SIM RS? Sama aja sebenarnya. Cuman yang paling diutamakan biasanya itu adalah karena pasiennya banyak ya, pasiennya seluruh kalangan nih. Kalau RS kan kemungkinan penyakitnya ya penyakit yang berat-berat baru di ke RS gitu ya. Bahkan untuk sosial kita kayak penyakit-penyakit ringan yang mending puskesmas dulu gitu ya. Jadi puskesmas ini biasanya diutamakan adalah registrasinya gitu ya, registrasi si peserta, registrasi pasien, terus rekam medis, pelaporan kesehatan, manajemen obat, sama sistem keuangan. Nah, itu biasanya inti dari SIMPUS gitu ya, komponen utamanya. Manfaatnya sama, efisiensi, terus akurasi, terus pelaporan lebih baik, sama pengelolaan sumber daya obat atau sumber daya lainnya. Tantangannya ya kalau di SIMPUS karena dia adalah fasilitas kesehatan pertama, biasanya tantangannya tuh keterbatasan dari infrastruktur gitu ya. Karena dari jaringannya sulit gitu ya dan lain sebagainya. Terus ada juga kapabilitas SDM sama dukungan pemeliharaan. Nah, dengan implementasi SIMPUS dan SIMRS ini diharapkan jadi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gitu ya. Meskipun terdapat tantangan, tapi manfaatnya yang diperoleh jauh lebih besar gitu ya. Terkait efisiensi, akurasi, bahkan kualitas layanan kesehatan gitu ya. Dan juga karena di sini digitalisasi, jadi khususnya untuk keuangan itu bisa membuat itu transparansi gitu ya. Jadi bisa diakses oleh siapa aja gitu ya terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada di RS maupun di puskesmas. Jadi kalau misalnya SIMPUS dan SIMRS ini baik dan benar pelaksanaannya, maka ya harusnya tidak ada penyelewengan dana gitu ya. Karena semua keuangan terdata gitu. Nah, tentu saja dukungan pemerintah dan pihak terkait dengan implementasi ini ya diperlukan banget ya. Karena memang butuh biaya yang besar sama aksi nyata gitu ya terkait dengan implementasinya gitu. Kalau hanya satu orang yang ingin buat SIM RS, maka yang lain ya tidak jalan kalau tidak ada kolaborasi gitu ya. Karena memang SIM RS ini mudahnya adalah seluruh aplikasi yang ada di RS itu jadi satu gitu ya. Jadi itu adanya SIM RS gitu.
Jadi ibarat pelayanan itu satu pintu gitu. Jadi semuanya ada di situ. Mau dari SDM-nya, mau dari keuangannya, mau dari registrasinya gitu ya. Nah, kalau biasanya mah RS yang masih belum kaya gitu ya, belum pendapatan belum maksimal, biasanya hanya sistem antrian dulu nih gitu ya. Sistem antrian dulu, nanti baru 2-3 tahun baru manajemen sumber dayanya, baru manajemen obatnya gitu ya. Nah, semua ini disatukan menjadi SIM RS gitu. Semuanya bisa dipahami? Jadi kalau sudah ada SIM RS itu sangat bagus karena semuanya sudah terintegrasi dan sudah terhubung begitu. Oke, bisa dipahami? Bisa Bapak. Oke, Bisa, silakan. Pak. Kelompok 4 silakan untuk menjawab. Apakah sudah siap? Sudah, Bapak. Ya, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Justin Febidianti Putri, izin menjawab pertanyaan dari Rasti. Pertanyaannya, apa peran utama sistem informasi puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat? Yang pertama, ketersediaan data cepat dan akurat. Simpus memastikan ketersediaan data dan informasi secara cepat dan akurat. Dengan informasi yang mudah diakses, tenaga medis dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Simpus membantu puskesmas dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan kesehatan. Informasi yang tercatat dan dilaporkan secara baik memungkinkan evaluasi dan peningkatan pelayanan yang tepat. Yang ketiga, pemantauan potensi wabah. Dalam hal pemantauan penyakit potensi wabah, Simpus memainkan peran penting. Data yang diinput secara berkala membantu mengenali pola penyakit tertentu, memungkinkan tindakan cepat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan keuangan. Simpus mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas. Hal ini penting untuk transparansi pengolahan dana dan alokasi sumber daya yang efisien. Yang kelima, pemantauan masalah kesehatan. Simpus membantu dalam pemantauan masalah kesehatan masyarakat. Data mengenai masalah kesehatan spesifik dapat membantu merencanakan intervensi yang sesuai. Yang keenam, kerjasama lintas sektor. Simpus memfasilitasi kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan. Data yang terintegrasi dari berbagai sumber memungkinkan penilaian yang komprehensif. Sekian jawabannya. Apakah sudah paham, Rasti? Apakah jelas? Paham, Febi. Terima kasih. Oke, terima kasih juga, Rasti. Ya, silakan Rasti, apa yang dipahami? Dijabarin, Rasti. Dari yang saya tangkap, tadi tuh ada peningkatan kualitas pelayanan, terus pemantauan potensi wabah, lalu ada pencatatan dan pelaporan keuangan, terus kerjasama lintas sektor, dan pemantauan masalah kesehatan. Oke, sudah dipahami ya? Oke, jika sudah dipahami, silakan pertanyaan selanjutnya dijawab. Pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Bapak izin jawab. Tiara, pertanyaan dari Heni. Oke. Tadi tuh Heni nanya ya, karena kelompok kami sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Simpus, boleh ditambahin kekurangan dan kelebihan dari SIM RS-nya. Jadi ada beberapa kekurangan dari SIM RS. Yang pertama itu keterbatasan internet. Pastinya koneksi internet yang lambat dan tidak stabil itu dapat menghambat proses input data dan memperlambat kinerja sistem secara keseluruhannya. Yang kedua, ada kesulitan menggunakan sistem. Ketika menggunakan sistem SIM RS ini kan memerlukan pengetahuan teknis yang memadai, sehingga dapat menjadi kendala nih bagi rumah sakit yang tidak memiliki sumber daya teknis yang cukup. Yang ketiga, ada biaya yang besar untuk pengembangan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit ini, jadi memerlukan biaya yang relatif besar.
Yang keempat, ada ketergantungan pada sistem manual. Dan yang kelima, pastinya tanpa sistem informasi yang aman, data pasien ini dapat rentan terhadap ancaman keamanan dan dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang, yang dapat membahayakan privasi pasien dan reputasi rumah sakit itu sendiri. Kalau yang kelebihannya itu ada efisiensi operasional, efisiensi administrasi, terus juga pengolahan data yang efektif, dan peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi bagi rumah sakit itu. Gitu, nih. Apakah sudah paham, Heni? Paham, Tiara. Terima kasih jawabannya. Paham ini. Silakan dijabarin, Nen. Sepemahaman Heni aja. Jadi yang saya dapat tadi itu ada kekurangannya itu ada keterbatasan lokasi internet, lalu ada kesulitan menggunakan sistem, lalu ada biaya yang besar juga, terus ada ketergantungan pada sistem yang manual, terus habis itu ada kelebihannya, ada efisiensinya operasional, lalu efisiensi administrasi, lalu pengolahan data yang efektif, lalu ada peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi pelayanan rumah sakit. Oke, mantap. Nanti ditambahin ya Tiara ya di PPT-nya ya. Oke. Oke, silakan jawab. Saya izin jawab pertanyaan dari Sekar ya Pak. Oke. Mana sekarang? Oh, ada sekarang. Pertanyaannya, apakah SIM RS ini dapat terintegrasikan dengan sistem-sistem lain yang ada di rumah sakit? Nah, SIM RS ini dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem lain di rumah sakit. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data, dan memastikan aliran informasi yang lancar di antara berbagai departemen. Adapun beberapa contoh sistem yang dapat diintegrasikan dengan SIM RS. Yang pertama itu adalah sistem informasi laboratorium atau LIS yang berfungsi untuk mengelola dan berbagi hasil tes laboratorium. Yang kedua itu ada sistem informasi radiologi atau RIS yang berfungsi untuk mengelola data radiologi dan berbagai gambar radiologi. Yang ketiga itu ada sistem informasi farmasi yang berfungsi untuk mengelola persediaan obat, resep, dan distribusi. Nah, yang keempat itu adalah sistem keuangan dan akuntansi berfungsi untuk mengelola billing klaim, asuransi, dan laporan keuangan. Yang kelima itu adalah sistem manajemen ruang berfungsi untuk mengatur penjadwalan kamar operasi dan kamar rawat inap. Yang keenam itu ada electronic medical record atau MRE yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola rekam medis. Yang ketujuh itu ada sistem informasi manajemen SDM yang berfungsi untuk mengelola data karyawan, jadwal kerja, dan pelatihan. Yang kedelapan itu adalah sistem antrian dan pendaftaran pasien yang berfungsi untuk mengelola antrian pasien, pendaftaran, dan jadwal konsultasi. Apakah jelas, Sekar? Jelas, Najwa. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, jadi bisa ya, bisa diintegrasikannya. Saya tadi sudah saya bilang bahwa kalau SIM RS ini adalah satu pintunya gitu ya. Jadi seluruh fitur yang ada harusnya diintegrasikan, harus makanya. Karena memang supaya tidak mencar-mencar gitu ya, supaya tidak nyarinya pisah-pisah gitu. Nah, kalau kalian cari di internet juga SIMPUS itu banyak banget atau SIM RS gitu di internet di Google. Nah, memang itu untuk internal gitu ya, untuk antrian online. Itu biasanya tulisannya tuh simpus dot apa gitu. Nah, untuk antrian online dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang harus terpusat di satu aplikasi gitu. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya apakah masih ada? Saya Dia Ajeng, izin menjawab pertanyaannya Sofia dari kelompok 5. Oke. Jadi kan tadi kan Sophie itu bertanya bagaimana sistem informasi manajemen dapat membantu efisiensi dan juga efektivitas operasional di sebuah puskesmas. Jawabannya itu kayak, jadi itu sistem informasi manajemen puskesmas dapat membantu efisiensi dan juga efektivitas operasional dengan yang pertama, memungkinkan pengelolaan data pasien secara terintegrasi,
Yang kedua, mendapatkan penjadwalan yang lebih baik untuk pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu mendapatkan pemantauan inventaris obat dan juga peralatan medis, serta menganalisis data untuk meningkatkan pengambilan keputusan terkait manajemen dari pelayanan kesehatan. Dengan demikian, waktu dan juga sumber daya dapat dioptimalkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Apakah udah paham, Sophia? Udah, Ajeng. Oke, baik. Oke, Sophia, apa yang udah paham Sophia? Jabarin. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi kan saya nanya bagaimana sistem informasi manajemen ini membantu efisiensi dan efektivitas operasional di puskesmas, Pak. Nah, jawaban dari Ajeng tadi, dia ini Simpus ini bisa ngebantu efisiensi dan efektivitas kayak di pengelolaan data pasiennya, terus kayak di penjadwalan tentang layanan kesehatan, terus inventaris obat, terus kayak peralatan-peralatan medis, terus yang kayak Bapak tadi bilang kayak tentang pengelolaan dana gitu kan ya Pak? Kayak gitu Pak. Oke. Jadi begitu ya Sophia ya. Jadi memang gimana sih cara meningkatkan efisiensi gitu ya terkait dengan Simpus. Nah, sesimpel gini aja, mencari data peserta gitu ya, mencari data pasien. Nah, dulu itu kan carinya ya manual dulu ke rekam medis gitu ya, terus cari anggotanya dulu, terus cari nomor anggotanya, baru ini gitu ya, cari ke ruangan inventory gitu ya. Nah, sekarang kalau udah ada Simpusnya, ya udah tinggal masukin nama, keluar semua tuh kalau terintegrasi ya, dari rekam medisnya, dari data lainnya, data obat, data lab yang pernah dijalanin di puskesmas tersebut gitu ya. Jadi itu meningkatkan sekali efisiensi. Kalau kita kan dulunya harus jalan ke lab dulu, harus jalan ke ini dulu, ke radiologi dulu, harus jalan ke sini. Nah, kalau semuanya terintegrasi, ya udah tinggal dipanggil aja datanya gitu kan. Jadi nggak perlu lari-lari ke sana kemari gitu. Itu sangat meningkatkan efisiensi gitu ya. Nah, dulu tuh orang nunggu orang lari aja dulu tuh gitu ya. Lari ke ruangan ini, lari ke ruangan ini, lari ke ruangan ini. Nah, kalau sekarang ya nggak perlu. Jadi tinggal dicari aja gitu ya. Nah, sekarang lebih hebatnya ya nggak perlu harus ada di nurse station gitu ya atau di pendaftaran. Ya, sekarang bisa dibuka di mana aja si perawatnya gitu. Karena internet kita juga lebih cepat gitu ya, jadi nggak lokal gitu. Jadi bisa online dan lain sebagainya bisa kita akses. Bahkan bisa di rumah gitu ya. Jadi kalau misal kita masih kontrol pasien kita gitu ya, nah bisa dari rumah begitu. Oke, Sophia, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup Pak. Oke, silakan untuk kelompok 4 masih ada pertanyaan nggak? Masih ada? Kelompok 4? Sudah semua terjawab? Sudah semua, Bapak. Oke, jika sudah semua, maka ada pertanyaan lagi nggak? Amel, ada pertanyaan nggak Amel? Geleng-geleng aja Amel ya. Geleng-geleng. Nggak ada Amel, aman? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, sudah paham semua terkait dengan SIM-RS dan SIMPUS? Tuh kasihan si Devi cuma 4 doang pertanyaan, kurang katanya. Cukup, Pak, cukup. Oh cukup. Kirain kurang gitu. Kalaupun kurang kita kasih gitu ya, Sophia ya. Cukup Bapak, udah cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Jika cukup jelas, maka hanya itu ya rekan-rekan ya. Jadi itu pengetahuan dasar yang harus kalian ketahui terkait dengan SIM-RS sama SIMPUS gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk keuangan itu penting banget nih SIM-RS sama SIMPUS. Semua pengelolaan keuangan harus lewat dari situ supaya jelas dan transparansi gitu ya. Maupun obat nih. Obat, semuanya ketersediaan obat ya. Itu hal simpel. Hal simpel ketersediaan obat. Nah, kalau tidak termanajemen dengan baik, wah keuangan bakalan rusuh banget gitu ya. Bakalan setiap hari kalian bisa kehilangan paracetamol deh ya. Jadi kayak si perawatnya ngambil aja 1 batang, 1 bar setiap hari gitu ya. Pulang-pulang buka apotek dia di rumah gitu ya.
Pulang-pulang buka apotik dia. Jadi ya kalau tidak benar-benar terkelola manajemennya ya bakalan susah gitu ya. Makanya harus ada SIM RS ya. Jadi pertama kali kalian nanti di rumah sakit atau di puskesmas, kalian tanyain, ada SIMPUS nggak? Ada SIM RS-nya nggak gitu ya? Atau aplikasi apa yang dipakai dan lain sebagainya gitu. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua maju juga ya. Jadi ini kelompok terakhir ya untuk maju. Oke, karena Iya, sudah Bapak. semua, maka kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Oke, silakan untuk melakukan presensi ya. Jadi silakan presensi saat Zoom saya masih aktif ya. Kalau sudah tidak aktif biasanya tidak saya buka lagi. Jadi silakan untuk presensi. Oke, sudah semua? 17 ya. Jadi silakan untuk di. Oke, jika sudah semua, eh, sebelum mengakhiri mari kita screenshot dulu ya. Jadi silakan untuk diperbaiki dulu mukanya ya. Ini kalau misalnya masih muka ngantuk ya dicuci-cuci dulu ya. Oke, silakan. Satu, apa dari saya ya. Satu, satu. Sudah? Masih ada yang mau? On cam dulu ya, kita mau screenshot. Satu, dua. Masih ada lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar ya. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan sudah menyempatkan hadir pada perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita diskusikan bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa untuk persiapan untuk minggu depan ya, karena kita minggu depan sudah masuk ke, karena sudah tidak ada presentasi, jadi silakan kalian standby di depan laptop karena kita akan membahas tentang Excel gitu ya. Jadi silakan Excelnya yang belum diinstal, diinstal ya. Jadi kita akan membahas tentang Excel terkait dengan logistik dan lain sebagainya gitu. Oke, sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga selalu bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak, wabarakatuh. Terima kasih Bapak. banyak, Bapak.